Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Diriwayatkan suatu ketika pernah di hadapan para sahabat Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus di atas pasir. Beliau membuat sebuah garis lurus. Setelah itu beliau membuat sekian banyak garis lagi ke atas, ke bawah. Dugaan saya sangat mungkin para sahabat bingung. Ini Rasul lagi ngapain? Barulah mereka memahami ketika akhirnya beliau membaca Quran surat Al-An'am ayat 153. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah kata Allah jalanku, jalan yang lurus. Yang tadi garis lurus itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul. Jangan pernah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang tadi yang dibuat Rasul ke atas, ke bawah. Watafarraqa bikum an sabilih, karena kalau itu kalian lakukan pasti kalian akan sesat. Jadi dalam ayat ini Allah ingin meyakinkan kita, Allah yang menciptakan kita. Ingin meyakinkan kita bahwa jalan untuk kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini, terutama nanti di akhirat, itu hanya satu, yaitu yang kita kenal dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang satu itulah yang paling tidak minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat fardu kita mohonkan pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. Di mana petunjuk Allah yang terakhir yang Allah berikan kepada kita manusia lewat Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Itu yang kemudian diwariskan oleh Rasul kepada kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman yang mana jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman itu dalam meniti kehidupan, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu, jika tidak kita mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah, maka sesat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan akhwat sekalian, sebagai mukmin tentu kita sangat yakin betul. Ya, logika kita pun akan mengatakan Allah yang menciptakan kita. Pasti hanya Allah yang maha tahu untuk apa kita hidup. Setelah kita hidup di alam dunia kita akan kemana. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa kok sulit sekali kita untuk berada dalam siratal mustaqim itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua faktor, Pak.
yang menyebabkan kenapa sulitnya manusia untuk berada dalam siratal mustaqim. Sehingga kata Allah pada akhirnya nanti hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Faktor yang pertama, faktor intern, jadi faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Di mana selain fitrah iman dan Islam, Al-A'raf 172, Ar-Rum ayat 30, yang dibekali oleh setiap manusia begitu dia lahir ke alam dunia ini. Allah juga membekali pada diri setiap manusia itu ada dua kecenderungan. Ini nanti bisa dibaca di Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dua kecenderungan ini. Yang pertama kecenderungan fujur. Ini kecenderungan yang negatif semua. Kecenderungan manusia untuk kufur. Kecenderungan manusia untuk menentang Allah. Tidak mau taat pada Allah. Kecenderungan untuk maksiat. Kecenderungan untuk berbuat zalim. Kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik. Itu ada pada diri setiap manusia. Sejak dia lahir sudah membawa kecenderungan itu. Sampai kapan kecenderungan itu ada dalam dirinya? Sampai sakratul maut. Adakah kecenderungan Bapak Ibu untuk kafir? Ada nggak Pak? Pasti ada. Pasti ada Pak. Lalu pada orang-orang yang kafir, apakah ada kecenderungan untuk beriman? Pasti ada. Adakah kecenderungan Bapak Ibu sekalian untuk berbuat maksiat? Ya kira nggak usah repot-repot lah kita meriksa dan menanyakan pada diri orang lain. Tanya pada diri kita sendiri. Ada nggak kecenderungan kita untuk berbuat yang maksiat? Ada nggak Pak? Ini kalau sampai menjawab nggak ada, saya pulang Pak. Berarti yang saya sedang hadapi ini para malaikat semua. Setiap manusia pasti punya kecenderungan itu. Jadi tanpa ada pengaruh dari orang lain, setiap manusia berpotensi untuk sesat. Untuk keluar dari garis siratal mustaqim. Tapi di samping kecenderungan fujur itu, Allah juga menciptakan pada diri setiap manusia itu kecenderungan untuk takwa. Nah ini semuanya positif. Kecenderungan untuk beriman, kecenderungan untuk beramal soleh, beribadah, kecenderungan untuk berbuat adil, berbuat bijaksana, dan semua yang positif. Itu juga ada pada diri kita manusia. Jadi Allah menciptakan, membekali kita dengan dua kecenderungan ini sejak lahir, lalu kita disuruh berjuang. Dan perhitungannya itu mulai akil balik sampai sakratul maut. Kita disuruh berjuang. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah, berbahagialah mereka yang berhasil memenangkan perjuangan itu dengan memenangkan kecenderungan takwanya dan menekan kecenderungan fujurnya untuk tidak muncul. Sehingga dia menjadi orang yang beriman, orang yang soleh seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Amin Pak. Jika itu yakin. Gitu. Sama jadi sugan jadi doa itulah. Gitu ya. Amin Pak. Sebaliknya wa qad khaba man dasaha. Merugilah orang-orang yang sebaliknya Pak. Yang bahkan mengembangkan kecenderungan fujurnya, kufur pada Allah, berbuat maksiat.
Jadi nggak usah kaget nanti Pak, kalau sampai terjadi perubahan pada diri manusia. Setiap manusia bisa berubah per detik. Bukan hanya per hari, per detik. Yang kufur bisa mukmin, yang mukmin bisa kufur. Inilah yang diwanti-wanti betul oleh Rasulullah SAW dalam kumpulan hadis Arba'in, hadis 40 itu. Ada orang yang selama hidupnya itu kafir. Sehingga kata Rasulullah, antara dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal lagi. Tiba-tiba dia mendapat hidayah, masuk Islam. Bukan tiba-tiba. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah tanpa usaha. Pasti dia ada usaha sebelumnya. Pernah merenung, pernah bertanya, pernah berdiskusi apa sajalah. Pada akhirnya menjelang meninggalnya itu dia baru menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lalu meninggal. Surga. Itu luar biasanya Allah itu. Dan ini dibuktikan dengan terjadinya suatu peristiwa. Ketika perang sedang berlangsung, ada seorang Yahudi, Pak. Dia datang menemui Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Muhammad, apa yang dijanjikan Tuhanmu jika saya sekarang masuk Islam? Lalu saya maju medan perang, lalu saya mati. Jawab Rasulullah, surga. Lalu si Yahudi itu rupanya membawa 2 butir kurma. Ya, dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 1 butir kurma dia serahkan pada Rasul, 1 lagi dimakannya. Dia hunus pedang, masuk ke medan perang. Masuk Islam dia. Selesai perang, para sahabat mengumpulkan para syuhada. Terakhir Rasulullah yang mengontrol itu. Maka dilihatlah yang bersangkutan itu. Lalu Rasul mengatakan pada para sahabat, kenapa ini tidak digabungkan dengan para syuhada yang lain? Loh, Rasulullah, dia itu seorang Yahudi. Tidak, kata Rasulullah. Tadi dia berperang di pihak kita. Coba buka mulutnya. Nah, dibuka mulutnya oleh para sahabat. Kurma itu masih ada. Bapak Ibu kalau makan sebutir kurma itu kira-kira perlu berapa jam? Saya kira perlu hanya 1 menit, mungkin nggak sampai Pak ya. 1 menit. Jadi kira-kira ini si Yahudi ini masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, dia telan si 1 butir kurma itu, hunus pedang, masuk, baru masuk mungkin anu ngagetok di tukang kan. Jatuh, meninggal. Kata Rasulullah SAW, gabungkan dengan para syuhada yang lainnya. Ini orang ini ahli surga. Ahli surga. Kafir seumur hidupnya. Masuk Islam baru 1 menit. Sholat belum, puasa apalagi, haji komo gitu, belum berbuat apa-apa kecuali menghunus pedang terus anu nakol. Surga itu yang kemudian kita sebut dengan husnul khatimah, ujung yang baik. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, nah ini yang perlu kita hati-hati Pak. Ada orang yang mukmin terus berada di Shiratal Mustaqim, solehnya luar biasa. Jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 jengkal lagi. Tiba-tiba entah iblis dari mana yang menggoda dia itu. Dan akhirnya tergoda, keluar dari Islam, murtad. Lalu meninggal, neraka selama-lamanya. Hapus semuanya.
Nauzubillah min dzalik. Jadi kita manusia ini berpotensi untuk berubah. Makanya kalau kita melihat ada orang kafir misalnya, nggak bisa kita vonis Pak, ya mah calon neraka ini orang. Nggak bisa Pak. Siapa tahu besok lusa dia malah masuk Islam. Atau sekarang kita melihat ada orang Muslim yang luar biasa solehnya. Wah ini si calon surga ini orang ini. Belum tentu Pak. Sangat mungkin dia besok tiba-tiba keluar dari Islam. Dan itu tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang yang kita sebut orang awam gitu ya. Di Bandung ini saya masih ingat sekali Pak. Ada seorang cendekiawan Muslim, guru besar di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Karena dia itu dikenal sebagai cendekiawan Muslim, almarhum KHZ Mutakin, Rektor Unisba. Dulu saya sekretaris beliau di Unisba dan sekretaris beliau juga di Majelis Ulama Jawa Barat. Nah, beliau percayakan yang bersangkutan itu untuk menjadi pengurus, salah seorang pengurus Yayasan Unisba. Kaya orangnya Pak. Salah satu rumahnya itu di seberang Unisba di Taman Sari. Mungkin sekarang masuk bagian dari kampus Unpas Pak. Pak Mutakin meninggal, terjadilah hal yang di luar kita. Rupanya walaupun beliau itu kaya luar biasa gitu, menurut ukuran kita gitu. Nampaknya manusia itu nggak pernah puas Pak dengan kekayaannya. Dia titipkan sebagian dari hartanya itu pada salah seorang temannya untuk dipakai usaha. Rupanya temannya ini usahanya hancur. Hilanglah uang itu. Datanglah sekelompok orang dari agama tertentu. Ngobrol-ngobrol, ditanya berapa uang yang hilang itu kerugian. Sekian, ditutup. Untuk itulah dia, istrinya, dan anak-anaknya keluar dari Islam. Kalau nggak salah cuma satu yang tidak. Anak perempuannya yang waktu itu tinggal di Sumatera Barat. Dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan murtad. Mungkin kalau saya sebut namanya banyak yang kenal, karena terkenal sekali dulu di Bandung. Sebaiknya enggak saya sebut namanya. Profesor Dr. Anu lah gitu ya. Siapa mengira? Pak Mutakin sendiri enggak pernah menyaksikan itu, karena beliau sudah meninggal pada waktu itu, pada saat kejadian itu. Jadi hidup kita ini selama sampai sakratul maut, yaitu perjuangan itu Pak. Ya, yang hari ini soleh belum tentu besok soleh. Yang hari ini enggak soleh, besok bisa jadi orang yang soleh. Karena dia ada di dalam diri kita kecenderungan itu. Nah pertanyaannya yang berikutnya adalah kenapa sulit untuk berada di sana, gitu, berada dalam Shiratal Mustaqim itu. Ada faktor kedua, Pak. Faktor kedua adalah faktor ekstern, faktor yang ada di luar diri kita, yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari garis itu dengan memanfaatkan kecenderungan fujur itu tadi. Siapa dia? Iblis. Iblis dan setan. Ini sengaja saya sebut iblis dan setan. Padahal setan itu, padahal iblis itu setan juga. Tapi iblis itu setan yang terkutuk. Tidak semua setan itu terkutuk. Yang terkutuk itu hanya iblis. Ya.
Makanya disebut syaitanur rajim. Nah, itu iblis itu. Setan-setan yang lain yang selain iblis tidak ada yang terkutuk. Yang pertama iblis. Yang kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf ayat 16, 17, Toha 120. Iblis ini kan sekelompok jin yang kemudian murtad, menentang Allah, lalu dinyatakan gugur keimanannya, keluar dari Islam. Dan dia tetap kekeh itu. Kekeh tenaun bahasa Indonesia. Apa tadi Pak? Merekedawang. Merekedawang bahasa Indonesia. Kekeh merekedawang itu. Ya, tetap kekeh itu, tidak mau berubah dengan prinsipnya itu. Wallahu alam, saya baca hanya di dalam satu riwayat Pak ya. Jadi ketika Nabi Nuh itu menatap kosong itu ya, ketika beliau dengan sedih melihat semua umat manusia ditenggelamkan oleh Allah, kecuali 40 orang yang masuk ke bahtera itu. Termasuk yang ditenggelamkan itu kan istri dan anaknya itu. Namun beliau melihat di tepi itu iblis sedang berpesta pora. Lalu Nabi Nuh mengatakan, jika kamu mau, saya akan minta izin pada Allah. Kalau kamu mau bertobat. Maka akhirnya Nabi Nuh mengatakan, Allah memberi kesempatan kamu untuk bertobat. Kalau kamu mau bertobat. Caranya, kamu harus sujud di depan kuburan Adam. Apa jawab iblis? Waktu Adam hidup saja saya tidak mau sujud. Apalagi sekarang harus saya sujud di depan kuburannya. Adam sudah mati. Jadi merekedawang itu. Tetap saja, padahal itu peluang dari Allah. Dia tetap itu. Karena itulah dia dilaknat. Nah setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dia kemudian meminta kepada Allah agar dia tidak mati, dikekalkan sampai dengan kiamat. Kenapa dia harus minta kepada Allah? Sebab dia jin, Pak. Jin itu sama dengan kita manusia dan sama dengan jin-jin yang lain. Ada masa tertentu meninggal. Saya nggak tahu ya standar umur jin berapa itu. Kalau kita kan standar 80 lah, jangan 60 pisan, Pak. Ya banyak yang sudah 70 Pak. 80-an lah gitu. 80-an lah misalnya gitu ya. Standar kita 70-80 lah gitu ya. Nah itu kalau di jin saya nggak tahu. Nah si kelompok jin yang dilaknat yang kemudian diberi nama setan terkutuk itu atau iblis, nah dia minta kepada Allah agar dikekalkan sampai dengan kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Begitu dikabulkan dia langsung menyatakan tekadnya. Summa la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan menyertai manusia di siratal mustaqim itu. Untuk apa? Ya saya akan seret semua manusia keluar dari sana. Jadi dendam dia itu nggak tahu kenapa dia harus dendam. Apa kesalahan Adam gitu ya? Adam kan nggak salah, Pak. Tapi dia menganggap gara-gara Adam itu ada, lalu dia disuruh sujud oleh Allah, lalu dia menolak, lalu dia dilaknat. Lalu dendam kepada Adam, kesalahan Adam apa gitu. Rupanya dia bukan hanya dendam pada Adam dan Hawa, tapi juga dendam pada semua keturunan Adam dan Hawa. Dia ingin kalau bisa semua manusia itu masuk neraka bersama dia. La ughawiyannahum ajma'in. Itu tekad dia. Saya akan sesatkan semua manusia. Ya tentu kalau dia mampu kan. Tapi dia akan berusaha.
Nah, jadi dia sudah menyatakan selama dia diberi kesempatan hidup oleh Allah sampai dengan kiamat, dia akan berada di jalan itu, di Shiratal Mustaqim itu. Di pinggirannya mungkin Pak ya, di pinggiran Shiratal Mustaqim itu. Nunggu siapa yang lewat, tarik gitu kan itu. Dan untuk itulah saya akan datangi manusia min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim, dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Maka kau Allah tidak akan menemukan di antara mereka yang mau bersyukur itu. Jadi kalau mau cari iblis, carilah dari rumah ke masjid, dari rumah ke kantor. Pokoknya selama kita berada di jalan yang diridhoi Allah, di situ pasti ada iblis. Orang banyak salah mengira, dikira iblis itu banyaknya di tempat-tempat maksiat. Salah, Pak, terbalik. Ngapain iblis ada di sana, Pak? Orang yang di sana sudah gak perlu lagi dipengaruhi oleh iblis, sudah lancar itu, bahkan mungkin orang di tempat maksiat itu sudah lebih iblis daripada iblis. Wah, ya macam nagas ngelehkan saya. Nah itu. Nah di samping iblis ada setan. Jadi sama, iblis setan itu julukan. Ya, julukan, kalau iblis itu julukan dari sekelompok jin. Kalau setan itu bisa dari jin dan manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu setan dalam bentuk jin dan manusia itu juga sama, berusaha untuk mengeluarkan kita karena dia sudah keluar dari garis. Yang keluar dari garis itu setan. Maka dia akan berusaha untuk mengajak yang lain juga untuk ikut keluar dari garis. Ini luar biasa tantangan kita ini, Pak, untuk bisa bertahan di garis itu. Di samping saya katakan tadi kita sudah punya kecenderungan untuk keluar gitu, karena ada kecenderungan fujur. Ini pengaruh lagi, bisikan dari iblis, setan, baik jin maupun manusia, yang mencoba mempengaruhi kita untuk keluar dari garis itu. Jadi terjawablah sebenarnya pertanyaan tadi, kenapa kok sulit sekali untuk berada di Shiratal Mustaqim itu. Jadi setan itu yuwaswisu, cuas-cuis. Loh, tapi kan kita juga ada yang membisiki dalam kebaikan. Ya ada, insya Allah ada kan Pak. Tapi berapa lama itu, berapa banyak? Sedangkan si setan itu, termasuk jin korin itu, kata Rasulullah SAW, dia seumpama darah yang mengalir dalam tubuh kita. Setiap detik dia mencari peluang itu. Setiap detik dia mencari peluang itu. Si jin korin kita yang ada bersama kita, menyertai kita, itu gak pernah melepas kita satu detik pun, Pak. Kita ke WC ikut ke WC, Pak. Kita sholat dia ikut, Pak. Ada bersama kita mencari peluang untuk yuwaswisu merusak sholat kita. Dan iblis itu gak peduli siapa saja, Pak. Pokoknya semua manusia. Maka jangan dikira Nabi itu bersih dari bisikan iblis, Pak. Nabi, Pak. Nabi Ibrahim itu berapa kali dipengaruhi iblis, Pak? Saat beliau akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. 3 kali, 3 tahap. Yang kemudian dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan menyatakan Allahu Akbar, ditamsilkan dengan lempar 7 buah batu itu. Kalah.
Baru jalan berapa meter datang lagi bisikan lebih besar lagi dari iblis lagi. Sampai tiga Nabi, Pak. Nabi itu kan dimaksum oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Masih dicoba untuk disesatkan. Itu hebatnya iblis itu. Sebenarnya iblis ini kalau lihat daya juangnya itu patut ditiru, Pak. Kan daya juangnya itu, jangan yang tidak baiknya, yang baiknya kita, Pak. Itu. Dalam kebaikan kita harusnya seperti itu, Pak. Kita tuh nggak pernah mau berhenti gitu, daya ini. Luar biasa iblis itu. Sementara makanya kata Allah Subhanahu wa taala, nggak akan selamat manusia, Pak. Kalau hanya bermodalkan keimanan dan keinginan untuk beramal soleh saja, nggak akan selamat. Belum tentu selamat gitu. Bukan nggak akan selamat, belum tentu selamat. Kenapa? Sangat mungkin suatu saat dia terpleset. Karena itulah kalau mau selamat kata Allah, beriman, beramal soleh, lalu bertawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Jadi ketika ada seseorang yang akan keluar dari garis, kita ingatkan. Besok lusa kita yang mungkin akan keluar, ada yang mengingatkan. Kalau si setan itu setiap detik, nah kita perlu, Pak, perlu pendamping hidup kita itu, yang hidup bersama kita itu orang-orang yang siap mengingatkan kita, tawasau bil haq. Baru kita akan terhindar dari lafi khusrin. Jadi kalau ibu misalnya ditakdirkan oleh Allah punya suami yang cerewet, harusnya ibu sujud syukur, Bu. Cerewet dalam kebaikan ya. Sudah azan tapi ibu belum juga sholat, suami ingatkan, Bu, ini sudah azan, sholat dulu. Harus sujud syukur itu. Ya nanti kalau anak-anak kita mau menikah itu tanya itu calon suaminya, kamu cerewet enggak itu. Cerewet dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jadi kalau kita para suami mendapat istri yang cerewet, mengingatkan selalu kita di jalan yang benar, wah itu harusnya kita sujud syukur. Kita perlu itu. Orang tua yang cerewet pada anak, anak cerewet pada orang tua. Yang tidak pernah mau membiarkan salah seorang itu berada di jalan yang tidak diridha Allah. Nah, itu yang harus kita wujudkan. Nah, kita cari sahabat yang seperti itu. Sahabat-sahabat kita itu, kita cari yang seperti itu. Jangan kita, tapi kebanyakan kita itu malah meninggalkan sahabat yang seperti itu. Alah, saya ampun lah. Oh, ini cerewet pisan. Malah kita nggak suka, itu sayang. Jadi ketika seorang manusia itu keluar dari Shiratal Mustaqim, nah, dia sudah sesat. Sudah sesat. Nah, yang berada di luar Shiratal Mustaqim itu ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama orang kafir. Nah, orang kafir itu bukannya keluar dari Shiratal Mustaqim. Memang dari awal mereka berada di luar. Mereka tidak pernah meyakini bahwa mereka harus berada dalam Shiratal Mustaqim itu. Nah, itu sudah berada di luar itu ya, kelompok orang kafir. Kelompok yang kedua adalah orang-orang murtad. Jadi orang yang murtad itu orang kafir yang tadinya berada di Shiratal Mustaqim. Nah, keluar. Nah, kenapa saya bedakan ini antara yang kafir dan yang murtad? Padahal sama-sama kafir gitu kan. Bedanya itu kalau si orang kafir itu memang dari awal dia sudah di luar garis. Kalau yang murtad itu tadinya dia ada di garis dan keluar. Nah, yang murtad ini ada yang keluar dan memproklamirkan dirinya kalau dia keluar. Misalnya keluar dia masuk agama lain misalnya gitu, keyakinan yang lain.
yang berbeda dengan keyakinan dalam Islam, Quran dan Sunnah. Nah itu jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi ada. Sejak zaman Rasulullah sudah terjadi itu. Kalau Bapak Ibu baca di Al-Maidah 54, Allah menyatakan itu bahwa akan terjadi pemurtadan itu. Islam keluar. Di zaman Rasulullah terjadi sampai ada tiga orang yang keluar dari Islam, murtad, bahkan mengklaim dirinya sebagai nabi. Bayangkan, Rasulullah masih hidup. Yang satu dia tinggal di Yaman, namanya Abul Himar, julukannya. Ada yang menyebutnya Abul Khimar, karena dia biasa menutup wajahnya. Ada yang menyebutnya bukan, sebenarnya dia Abul Himar. Himar itu keledai, bapaknya keledai. Karena yang dia jagokan untuk menyesatkan umat pada waktu dan mengaku kalau dia itu seorang nabi itu keledai piaraannya. Jadi keledainya itu dia latih, Pak. Kalau disuruh berhenti, lagi keledai itu berjalan. Nah, kalau dia lagi berhenti, si keledai itu jalan dia. Nah, itu katanya mukjizat dia. Padahal itu seperti monyet aja, kalau dilatih kan bisa itu. Itu mukjizatnya itu. Abul Himar namanya. Dia seorang dukun yang kemudian mengaku nabi. Lalu ada lagi Musailamah Al-Kazzab, juga mengaku nabi. Maka dijuluki oleh Rasul dengan Al-Kazzab, si pendusta. Namanya Musailamah. Sampai dia sempat membuat surat kepada Rasulullah itu. Dari Musailamah Rasulullah ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Itu dari Musailamah utusan Allah ya, ditujukan kepada Muhammad utusan Allah. Jadi dia tidak menafikan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, tapi dia mengakui dia juga Rasulullah. Isi suratnya singkat. Mari kita bagi kekuasaan menjadi dua bagian. Untuk saya sebagian, untuk kamu sebagian itu. Jadi akhirnya nanti kita akan lihat itu ya. Pemurtadan itu akhirnya urusannya hubud dunia. Itu yang bisa membuat manusia akhirnya terkecoh gitu kan. Dan itu sudah dibuktikan dengan bisikan iblis kepada manusia pertama Adam. Apa yang menyebabkan akhirnya Adam terkecoh? Bapak Ibu berani nggak meragukan keimanan Adam, Pak? Mungkin, Pak. Bagaimana kita bisa meragukan keimanan Adam gitu ya? Adam itu diciptakan langsung oleh Allah, Pak. Berdialog langsung dengan Allah, mendapat aturan dan hukum langsung dari Allah, bukan lewat siapa-siapa itu. Keimanannya pasti jauh lah di atas kita kan. Lalu kenapa akhirnya dia melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi? Bisikan iblis itu. Nah, dia pengaruhi Adam lewat bisikan iblis itu. Kan kata Allah, wa fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kalian berdua, Adam dan Hawa maksudnya. Apa yang kalian berdua ingin memakannya? Ini artinya makanan semua banyak tersedia. Silakan makan apa yang kamu ini. Tapi jangan kamu makan buah pohon dari pohon ini. Lalu iblis memanfaatkan itu. Kenapa buah yang satu ini kok dilarang, sementara yang lain kamu bebas berdua memakannya? Allah takut tersaingi, kata iblis itu.
Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal. Sama dengan Allah kekal. Itu bisikannya itu. Maka kenapa buah itu akhirnya dikenal dengan buah khuldi, buah kekekalan. Hanya kekal? Tidak. Kamu akan memperoleh kekuasaan. Dan akan mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Nah, tadi silakan baca di rumah Al-A'raf 16-17, Toha 120. Bisikannya itu Pak. Kekal, berkuasa, harta berlimpah ruah. Nah, sengaja ini oleh Allah diabadikan kisah ini dalam Al-Quran untuk menjadi peringatan bagi kita anak cucu Adam bahwa akan banyak nanti anak cucu Adam keluar dari garis gara-gara ini. Pak. Sekarang banyak orang terkaget-kaget gitu ya. Ketika mungkin mereka dulu mengidolakan sebuah partai yang sangat islami. Nah, gening kieu tungtungna gitu. Itu ya. Itu. Coba sekarang telusuri itu. Pasti ini, Pak. Enggak akan jauh dari ini. Itu untuk bisikan-bisikan setan itu pasti ke situ. Enggak akan jauh dari situ. Manusia akan keluar. Jadi ada yang kafir, ada yang murtad. Yang murtad itu ada murtad seutuhnya, ada yang dia murtad tapi mengira dia enggak murtad. Ini yang paling banyak ini. Dia masih merasa muslim, padahal di mata Allah dia sudah murtad. Karena dia masih sholat, masih sahur, masih haji. Tapi dia menentang satu aturan Allah. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga kan hanya menentang satu aturan Allah. Iblis kira-kira sama saja dengan Adam. Dia langsung berdialog dengan Allah, keimanannya jangan diragukan. Karena itu 80.000 tahun iblis hidup dalam keimanan. Kenapa dinyatakan gugur? Hanya karena menentang satu aturan Allah. Nah, yang ketiga yang juga berada di luar garis itu orang-orang muslim yang berdosa. Begitu seorang muslim melakukan perbuatan dosa maksiat, dia sudah keluar dari garis. Nah, pada saat keluar garis, yang semua yang ada di luar garis itu setan julukannya. Maka pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah nggak jadi setan? Jujur Pak, jujur. Kalau saya pernah. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, kita sudah mewarisi sifat setani. Cuman kalau kita, insya Allah yang muslim ini, kalau keluar dari garis itu kita setan, tapi bukan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk itu iblis. Karena sangat mungkin kita kembali lagi ke garis. Maka ada orang yang pagi hari setan, sore ente gitu. Nanti malam setan gitu. Jadi gitulah itu, masuk keluar masuk garis. Nah, baik orang yang kafir maupun orang yang murtad, begitu juga yang berdosa, dia punya peluang untuk kembali ke garis selama belum sakratul maut. Kembalinya orang ke garis itu, itulah yang disebut dengan taubat. Maka taubat itu didefinisikan para ulama dengan ar-ruju' ilal haq. Kembalinya ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Jadi taubat itu harus kembali ke garis. Enggak cukup dengan lidah dia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, baru itu balik-balik ke garis. Misalnya gitu. Apa yang menyebabkan dia keluar dari garis? Tidak sholat. Oh, dia sudah keluar dari garis. Jadi taubatnya gimana? Ya harus sholat.
Apa yang menyebabkan dia keluar dari garis? Sok ngomongkeun batur. Misalnya kita menggunjing, ngomongin orang. Tobatnya berhenti. Jangan terus ngomongkeun batur baru istighfar terus. Berarti di luar garis. Saya mah sebel dah kasih ibu eta. Oh si ibu eta saya gesarua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus ngomongkeun tapi baru istighfar gitu. Enggak ada gunanya itu. Jadi dia harus taubat tuh keluar kembali lagi ke garis. Cuman bedanya kalau yang kafir atau yang murtad dia ingin kembali ke garis taubatnya tuh dia harus beriman dulu. Dia harus beriman lagi, bersahadat lagi, Pak. Jadi bersahadat lagi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah baru kemudian dia beramal saleh. Kalau yang mukmin yang keluar dari garis, dia kan tidak murtad. Cuman berdosa saja. Maka untuk kembali ke garis tidak perlu bersahadat lagi. Cukup saja dia bertobat dan berbuat amal saleh. Petunjuk ini kita akan temukan di Quran surat Al-Furqan ayat 70-71. Kenapa Allah bedakan di situ? Itu. Wa man taba wa amana wa amila amalan soleha. Barang siapa yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Kok ada beriman? Nah itu untuk orang kafir kalau mau dia bertobat. Di ayat 71, wa man taba wa amila soleha. Barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, nggak ada iman. Oh itu untuk orang muslim yang berdosa. Orang muslim nggak perlu harus bersahadat lagi. Tinggal dia bertobat. Jadi nanti yang bakal dihisap oleh Allah ditimbang di yaumil mizan itu. Selama kita hidup mulai dari akil balik sampai sakratul maut, berapa lama kita di luar garis dan berapa lama berada di dalam garis itu. Selama di luar garis itu kan dosa, maksiat. Nah, terus berapa lama kita berada di garis itu. Nah, kalau kita lihat begitu, kayaknya sedikit sekali manusia yang selamat. Ya kan? Nah, luar biasanya Allah itu Maha Pengampun. Kalau saja Allah itu tidak Maha Pengampun, nah, siapa yang bisa masuk surganya? Siapa yang bisa masuk surganya? Berapapun dia berbuat dosa, berapapun lamanya dia pernah berada di luar garis, Allah siap untuk menghapus semua itu. Asal dia mau taubat. Sampai Rasulullah menggambarkan, jika ada seorang punya dosa lebih besar dari gunung Uhud. Nah, beliau mengambil contoh gunung Uhud karena nggak ada lagi gunung yang lebih besar dari itu di Madinah. Kalau nggak salah radiusnya itu 6 kilo. Gunung Uhud itu. Ada manusia bawa dosa sebesar itu, lalu dia minta ampun pada Allah, bertobat. Allah terima karena memenuhi syarat taubat nasuha, hapus itu. Hapus itu. Itulah luar biasa yang membuat kita punya harapan, kayaknya bisalah masuk surga itu ya. Asal kita mau tetap berjuang untuk berada dalam siratal mustaqim dan untuk bertobat dari dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat sebelum kita menemui ajal kita masing-masing. Sebab kalau sudah sakaratul maut dan kesana, udah nggak ada lagi peluang bagi kita untuk bertaubat. Paling yang hidup nanti yang bisa menolong kita dengan mendoakan kita. Maka marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang ada ini untuk terus berusaha istiqomah di jalan Allah gitu kan. Siap menghadapi bisikan fujur kita yang ingin muncul, begitu juga hadapi setan-setan yang selalu ingin. Nah itu ya. Usahakanlah supaya kita selalu bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang tidak pernah mau rela melihat kita berbuat sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Segera diingatkan. Pak ini, Bu ini, saudara, jangan lakukan itu.
Nah, orang-orang itulah orang-orang yang mencintai kita. Kenapa? Mereka tidak mau kita celaka. Mereka tidak mau kita masuk neraka. Nah, mudah-mudahan kita bisa selamat itu kan. Dan kita bisa mengakhiri kelak hidup ini dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan. Jadi nanti kita kan nanti di akhirat itu Pak, di yaumil mahsyar itu amal perbuatan kita itu ditebar oleh Allah. Jadi kalau diibaratkan lembaran gitu ya, kan kita mau terima buku Pak, tapi sebelum terima sebagai buku itu lembaran itu digambarkannya seperti ditebar gitu. Ini gambaran, jangan diartikan seperti itu gitu. Apakah nanti betul buku dalam bentuk kertas seperti kita, wallahu alam gitu. Tapi itu catatan perjalanan hidup kita. Nah, digambarkan dalam hadis itu bertebaranlah halaman-halamannya itu pada waktu di yaumul mahsyar. Sehingga bukan hanya kita, Pak, orang lain pun akan tahu siapa sesungguhnya kita. Oh, rupanya si Anu tadi. Itu akan diketahui oleh semua orang. Kalau kita di dunia berhasil menyembunyikan kejelekan kita gitu, rapih kita sembunyikan, nah di akhirat terbuka itu semua, Pak. Orang semua akan tahu. Setelah itu barulah kita akan nerima dalam bentuk buku, Pak. Dengan buku itulah kita masuk sidang, Pak. Ini gambarannya seperti itu ya Pak ya. Masuk sidang pengadilan. Nah itu yaumil hisab. Buka halaman sekian, kata Allah kira-kira gitulah. Kalau gambaran sidang di dunia gitu ya. Wallahu alam di sana itu. Kenapa ibadah ini saya tidak terima sebagai ibadah? Kenapa sholat kamu saya tolak? Kenapa saum kamu ini karena kamu tidak semua akan dijelaskan oleh Allah. Ini dosa-dosa yang pernah kamu perbuat. Ini. Setelah kita dijelaskan gitu kan, oh rupanya tidak semua sholat yang pernah saya lakukan itu diterima semua. Tidak semua ini jelas, semua dengan alasan-alasannya. Begitu juga dengan dosa yang kita lakukan, baru kita masuk lagi ke yaumil mizan. Nah, ditimbanglah berapa ibadah kita, berapa dosa kita. Seperti itu kira-kira Pak ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu nanti nerima buku itu, buku amal kita masing-masing. Lalu Bapak Ibu temukan ada sekian banyak lembaran kosong Pak, nggak ada catatannya, kosong itu. Tolong Bu jangan protes. Lalu nyari-nyari malaikat, itu kumaha malaikat di kosong kia. Nah itu jangan, karena itu dosa-dosa kita sudah dihapus. Itu kosong, nah, nanti protes malaikat rek di UCDI. Jadi luar biasanya Allah ya. Kalau kita berbuat dosa di dunia, lalu kita minta ampun, itu dihapus, nggak ada lagi dihisab di akhirat, Pak. Nah, kalau tetap dihisab di akhirat, apa gunanya taubat? Ya, apa gunanya taubat? Ya contoh yang Yahudi tadi itu, kekafirannya seumur hidup, hapus sudah, masuk surga. Ya ada lagi dia cerita masuk diminta pertanggungjawaban. Orang masuk Islam misalnya. Ini kebetulan ada yang mau menemui saya malam ini gitu. Rencananya mau masuk Islam. Gitu. Anda kata dia jadi masuk Islam. Hapus itu semua itu. Kesalahan dia yang lalu itu. Karena dia itu taubat yang sudah pasti, kalau itu pasti dihapus. Maka sama kita pun bisa seperti itu Pak, dengan kita bertobat. Kalau taubat kita taubat nasuha, hapus itu. Maka dulu kita pernah berceritakan itu bahwa salah satu tiket untuk kita bisa masuk surga itu ampunan Allah. Tanpa itu nggak bisa, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin lah. Kita jujur sajalah, kita hitung amal kita seperti apa. Dosa kita bagaimana. Kalau dosa kita kan pasti diterima oleh Allah kan Pak. Asal memenuhi syariat dosa pasti diterima Pak.
Itu nggak ada orang berbuat dosa lalu oleh Allah ditolak itu. Nggak saya terima itu. Karena kamu berbuat dosa terkhusyuk kamu dalam berbuat dosa. Tidak ikhlas gitu nggak ada kan Pak. Yang masalahnya itu justru ibadah yang belum tentu diterima itu. Apakah kita khusyuk, apakah kita ikhlas gitu ya. Jadi mudah-mudahanlah kita mau bertobat dan tobat kita diterima oleh Allah. Lalu marilah kita isi sisa-sisa umur yang ada itu untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.